Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam wa arsyadana ila sabilir rusdi wal qiyam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormatin dan muliakan para alim ulama, mama nini, cerdik pandai, para guru, wabil khusus Ketua BTN Mukarram Bapak Ustadz Fakhrul Razi beserta seluruh jajaran pengurus, guru kita, orang tua saya Al-Mukarram Habib Alwi, dan juga para guru yang lain, jamaah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak manusia yang galau, gelisah, stres, bahkan di luar negeri tingkat bunuh diri begitu sangat tinggi. Kena apa? Yang pertama dan yang paling utama karena banyak manusia yang jauh dan lari dari pedoman petunjuk hidupnya. Kita hadirin, kalau beli HP baru saja itu dikasih buku petunjuk namanya. Supaya apa? Kita suruh baca. Untuk apa? Biar kita paham cara gunakan HP yang baik, biar kita tahu fungsinya, fitur-fiturnya seperti apa, dan supaya terjaga keselamatan kita dan HP itu awet kita gunakan. Kita perlu baca tuh buku panduan. Tetapi ternyata itu pun jarang dibaca oleh orang. Makanya sering terjadi kecelakaan. Banyak orang lagi ngecas, HP-nya meledak, ya, badannya kebakar karena dia mesti nggak baca buku panduannya tuh, sehingga terjadi kecelakaan seperti itu. Itu HP yang kecil, yang sederhana, apalagi hidup kita yang begitu sangat kompleks, yang urusannya bukan cuma di dunia, tapi ada pertanggungjawabannya di akhirat. Maka Allah kasih guidance, Allah kasih petunjuk, Allah kasih pedoman yang namanya Al-Quran. Salah satu fungsi dari Al-Quran adalah hudal linnas, menjadi pedoman, petunjuk, menjadi hidayah bagi manusia. Hidayah itu berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu kita belajar sekali sampai tua insya Allah masih bisa. Kita waktu SD belajar hitung-hitungan sampai sekarang masih bisa ngitung. Waktu kecil kita belajar naik sepeda sampai sekarang kita bisa naik sepeda, bahkan tidak akan lupa. Tapi hidayah itu tidak seperti itu. Hidayah itu seperti kita minum air. Hidayah itu seperti kita minum air. Pagi harus minum, siang masih minum. Siang sudah minum, malam kita masih minum. Artinya apa? Orang yang sehari 3 hari tidak minum itu dia bisa dehidrasi. 4-5 hari tidak minum bisa menggigil, 7-8 hari bisa sekarat, lewat itu bisa mati. Artinya orang yang sehari 3 hari tidak mendapat hidayah, tidak mendengar membaca Al-Quran, jiwanya bisa dehidrasi. 4-6 hari bisa menggigil, 7-8 hari jiwanya bisa sekarat, lewat itu jiwanya bisa mati sebelum tubuhnya dikuburkan. Untungnya kita orang Islam, untung orang Islam. Kenapa? Karena di antara 114 surat itu intisari suratnya ada di Al-Fatihah. Intisari Al-Quran adanya di Al-Fatihah tuh.
Dan inti daripada ayat-ayat surat Al-Fatihah adanya di ihdinas syiratal mustaqim. Ayat sebelumnya semua pujian kepada Allah. Intinya di situ ihdinas syiratal mustaqim. Maka umat Islam sehari semalam minta hidayah, mendengar dan membaca Al-Quran minimal 17 kali. Itu artinya umat Islam kalau sholatnya benar, kalau sholatnya baik, kalau sholatnya dijaga, insya Allah jiwanya nggak akan dehidrasi, apalagi sampai mati. Tidak. Kenapa? Karena 17 kali minta hidayah, 17 kali mendengar dan membaca Al-Quran. Tapi itu ukuran standar, itu ukuran minimalis. Orang yang hidupnya pengen lebih hebat lagi, jangan cuma 17. Orang yang rumah tangganya pengen lebih berkah lagi, harus lebih dari 17. Orang yang bisnisnya, proyeknya, usahanya pengen lebih sukses dan maju, jangan cuma 17. 17 ini udah standar minimum. Artinya apa? Kita disuruh banyak interaksi, banyak komunikasi dengan Al-Quran. Makanya kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Perbanyaklah oleh kalian membaca Al-Quran, karena Al-Quran nanti datang di hari kiamat menjadi syafaat. Bagi siapa? Li ashabihi, bagi sahabat-sahabat Al-Quran. Lihat bapak-bapak, Rasul tidak mengatakan liqari'ihi, bagi para pembacanya, bukan. Tapi Rasul mengatakan li ashabihi, bagi para sahabat-sahabat Al-Quran. Kenapa? Sebab kalau seumur hidup kita baca Al-Quran cuma sekali, itu pun waktu akad nikah, itu pun nikahnya seminggu cerai lagi. Belum tentu Al-Quran jadi syafaat nanti di akhirat. Tapi yang menjadi syafaat dari Al-Quran adalah kepada ashabihi, kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Siapa itu sahabat Al-Quran? Yang namanya sahabat maunya jumpa terus, yang namanya sahabat maunya ketemu terus, yang namanya sahabat maunya ngobrol terus, yang namanya sahabat lama nggak ketemu muncul kangen. Kalau itu ada dalam jiwa kita terhadap Al-Quran, insya Allah orang itu adalah sahabat-sahabat Al-Quran. Amin ya robbal. Assalamualaikum. 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 Makanya Pak, bagaimana jadi agar supaya jadi sahabat Al-Quran? Banyak interaksi, banyak ngobrol, banyak komunikasi dengan Al-Quran. Ketika kita sering interaksi, maka nanti akan muncul chemistry-nya, feeling-nya, nanti ikatan ruh jiwa Al-Quran dengan jiwa kita akan bersatu, maka dia akan jadi sahabat Al-Quran. Insya. Kalau ada botol kosong Pak, kalau ada botol kosong, saya tuang airnya, botol aqua nih ya, botol aqua airnya saya tuang semuanya. Ada isinya nggak Pak? Ada isinya nggak Pak? Botol aqua saya tuang airnya semua, ada isinya nggak? Ada isinya nggak? Hah? Ada. Apa isinya? Oksigen, angin. Makanya botol kosong kalau kita masukin air, dia keluar gelembung-gelembung, itu oksigen yang keluar. Ini rumus alam Pak, hukum alam. Kalau air masuk, oksigen yang keluar. Kalau air yang keluar, oksigen yang masuk. Itulah jiwa kita. Kalau jiwa ini kita penuhi dengan cahaya dan energi Al-Quran, maka kebatilan, keburukan, kejelekan akan sirna. Tapi kalau yang negatif yang kita input, yang jelek kita masukkan, maka yang baik akan pergi, yang positif akan menjauh, hidayah Allah akan sirna, cahaya energi Al-Quran akan lari dari diri kita. Assalamualaikum. Tahu nggak Pak, kenapa ikan di lautan tidak asin? Ada yang tahu rahasianya? Bertahun-tahun ikan di lautan, kenapa tidak asin? Ada yang tahu rahasianya? Pak,
tahu nggak rahasianya ikan di lautan tidak asin? Rahasianya karena ikannya masih hidup. Kalau ikannya mati, gampang diasinin, gampang dibakar, gampang digoreng. Itulah kalau jiwa orang mati. Orang kalau jiwanya mati gampang diasinin orang, gampang dikomporin orang, gampang digosok orang, gampang digesek orang, gampang dikipasin orang. Tapi kalau jiwanya hidup, dia nggak mudah diasinin orang, nggak mudah dikomporin orang, nggak mudah dikipasin orang, nggak mudah digosok orang. Kenapa? Karena jiwanya hidup, kokoh, teguh. Dari mana jiwanya bisa hidup? Dari cahaya dan energi Al-Quran. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Maka Bapak Ibu, tidak ada siapapun dan apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran kecuali dia menjadi terbaik. Saya ulang lagi, siapapun dan apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, dia mesti menjadi terbaik. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik, pemimpin para malaikat. Disampaikan ke Rasulullah, Rasul menjadi Rasul terbaik, pemimpin para nabi dan Rasul. Turun pada sebuah bulan, bulan itu menjadi bulan terbaik, pemimpin bulan-bulan yang lainnya. Turun pada, namanya bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Turun pada bulan Ramadan, persis di hari Jumat, maka hari Jumat menjadi hari terbaik, pemimpin hari-hari yang lainnya. Turun pada bulan Ramadan di hari Jumat di sebuah malam, maka malam itu menjadi malam terbaik, pemimpin malam-malam yang lainnya. Lalu turun kepada umat Rasulullah, maka umat Rasul menjadi umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dulu umat terbaiknya Yahudi. Begitu Nabi diangkat jadi Rasul, turun Al-Quran, langsung Allah deklir, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Kenapa? Karena kita punya Al-Quran. Lalu di antara umat-umat terbaik ada orang-orang terbaik, ada sosok-sosok terbaik, ada figur-figur terbaik. Siapa itu? Di antaranya kata Rasulullah, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Yang belajar Al-Quran sama yang mengajar Al-Quran, dalam pandangan Allah orang itu sama-sama terbaik. Makanya tidak ada kata khatam Al-Quran, tidak ada kata selesai belajar Al-Quran. Kapan ada majlis ilmu yang membahas Al-Quran, kajian-kajian Al-Quran, hadiri. Kalau waktu kita terbatas, ngajar mungkin kita belum pantas, maka dukung proses belajar mengajar Al-Quran. Dengan cara apa? Ya, dengan cara bangun rumah-rumah tahfidz, kasih beasiswa para penghafal Al-Quran, kasih insentif guru ngaji Al-Quran, dan yang paling ringan, sedekah Al-Quran. Kenapa? Kalau kita sedekah makanan ke fakir miskin, makanan itu dimakan jadi energi, maka ibadah dia menjadi ibadah kita, sholat dia menjadi sholat kita. Tapi begitu energinya habis, selesai pahala kita, berhenti sampai situ tuh pahala kita. Tapi Al-Quran nggak begitu. Kalau kita kasih Al-Quran ke seseorang, selama Al-Quran itu dibaca, apalagi dia hafal dari Al-Quran yang kita pakai, Masya Allah, setiap yang dia baca satu huruf, Allah ganjar 10 kebaikan.